sebesar-besarnya karena anak-anak sudah meluangkan waktu nih untuk hadir dalam kegiatan ini. Ibu sangat menghargai kesediaan kalian untuk bersama-sama belajar, berdiskusi dan berbagi pengalaman. Tapi sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa nih terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, kamu. Silakan. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa. Sekarang Ibu ingin bertanya nih, apakah sebelumnya kalian udah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oh, jadi semuanya baru pertama kali nih? Iya. Karena kalian baru pertama kali, Ibu ingin menjelaskan nih sedikit tentang apa itu bimbingan kelompok ya anak-anak. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam suasana kelompok di mana sejumlah individu nih kalian semua berkumpul dan dipandu oleh seorang konselor atau guru BK, yaitu di sini ibu sendiri. Jadi dalam tujuan membantu kalian memahami diri, mengembangkan sikap positif dan belajar memecahkan masalah melalui interaksi kelompok. Lalu kegiatan ini dilakukan dengan sukarela, diikuti dengan jujur dan terbuka, dijalani secara aktif, tetap sesuai aturan, serta semua hal yang dibicarakan di sini dijaga ya anak-anak rahasianya. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, sebelum mulai, ayo kita kenalan dulu nih biar suasananya lebih nyaman. Kayaknya di sini asing nih bagi ibu nih. Kalian bisa menyebutkan nama, kelas semuanya 12 kan ya? Iya. Jadi kelas gak usah anak-anak sebutin aja satu hal kecil tentang diri kalian yang bikin kalian merasa itu aku banget gitu. Dimulai dari ibu dulu ya. Iya. Nama ibu Ibu Resti, guru BK kalian nih tentunya di sini. Hal yang paling ibu suka adalah mendengar cerita kalian, terutama yang spontan dan jujur. Silakan kalian dimulai dari sebelah kiri bu. Halo semuanya, nama aku Hani. Aku suka banget analisis orang. Kadang suka ke bawah sampai overthinking gitu. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Gisel. Aku paling suka duduk di dekat jendela kalau lagi di kelas. Halo semuanya. Halo semuanya, nama aku Dina. Aku sering jadi tempat curhat teman-teman aku. Halo Dina. Nah, kalau aku namanya Farah. Aku suka banget bikin catatan yang estetik gitu, tapi jarang dibaca. Aku Elva dan aku gampang banget kepikiran hal-hal kecil. Kalau aku Arisa, yang paling aku banget adalah kalau nervous pasti ketawa dulu. Arisa. Aku Bella, aku tuh suka banget makan, literally selalu lapar. Aku Cindy, ciri khas aku kalau cerita pasti pakai gerakan tangan. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri. Sekarang sebelum kita mulai, kita sepakati lagi nih ada beberapa hal yang kita tetap jaga di diskusi kita agar kita nyaman, yaitu yang pertama ada kerahasiaan,
kalian lulus. Ibu yakin nih kalian makin sering ketemu situasi sosial yang bikin bingung ya, kayak hubungan sama teman itu berubah atau mulai muncul perasaan kok dia kayak gitu sih, bener gak sih kayak gitu? Benar. Ya kayak kok ekspektasi aku beda ya dan sebagainya gitu. Sebelum ibu tentukan topik lengkapnya, ibu ingin dengar dulu nih dari kalian, ada nggak sih pengalaman kecil yang sederhana saja yang menurut kalian relate dalam hubungan sosial, misalnya soal harapan ke temen, kalau nggak ke pacar, kalau nggak ke perasaan nggak enak, bahkan kesalahpahaman, ada nggak? Apa Bella? Aku berharap temen aku tuh ngerti maksud aku, tapi dia nganggapnya beda, jadinya malah aku yang dibilang sensitif. Aku juga Bu, kadang udah ngarep dia bakal bantuin, malah lupa, jadi kesel sendiri. Kalau aku suka ngerasa ekspektasi aku tuh ketinggian Bu, tapi kalau nggak berharap apa-apa, jadinya kayak nggak punya arah. Iya Bu, kadang tuh kita mikir orang harusnya paham, padahal ya nggak juga. Nah justru itu anak-anak yang ibu perhatikan dari tadi. Hampir semua cerita kalian mengarah pada satu hal, yaitu ekspektasi dalam relasi sosial. Makanya hari ini kalian sepakat gak nih kalau kita akan membahas topik itu, dinamika ekspektasi dalam relasi sosial. Sepakat nggak? Apa ada yang punya topik lain mungkin? Tidak ya? Baik, kita sepakat ya anak-anak. Ini karena penting banget nih buat kalian yang mau masuk dunia kerja, organisasi, atau tahap hidup selanjutnya. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, mari kita ice breaking dulu anak-anak biar kita nggak tegang ya. Ibu punya satu mainannya itu namanya kalian tuh menceritakan bukan menceritakan, kayak sambung kata gitu loh. Iya, jadi ice breaking ini caranya sederhana. Tiap orang menyebutkan satu kata saja dan kata itu kita sambungkan jadi cerita. Nanti ibu mulai, kalian melanjutkan searah jarum jam. Ceritanya bebas, yang penting tetap nyambung ya. Dimulai dari ibu nih. Kemarin aku ketemu teman yang ekspektasinya tinggi. Kemarin aku ketemu teman yang ekspektasinya tinggi banget. Kemarin aku ketemu teman yang ekspektasinya tinggi banget sampai aku ketemu teman yang ekspektasinya tinggi banget sampai bingung. Oke, mau sekali putaran lagi apa udah? Kalian janji jangan tegang ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ibu mau memastikan dulu nih apakah ada yang belum paham dengan kegiatan kita tadi dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Untuk kegiatan sosial drama nanti berarti kita bakal peranan sesuai tema yang kita pilih ya. Iya, jadi sosial drama itu teknik yang akan kita gunakan pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Nanti kita kembangkan bersama, tapi sebelum itu kalau kalian masih ada yang bingung, kalian boleh loh bertanya kepada ibu. Siap, Bu. Ya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Bu, maksudnya ekspektasi
dalam relasi sosial itu ekspektasi antar teman ya. Kayak misalnya kita berharap teman bakal paham kita, tapi ternyata enggak. Iya nih, betul. Itu contoh yang sangat tepat. Terutama di usia kalian ini, ekspektasi dalam pertemanan itu kuat sekali. Benar begitu, Hani? Benar sih. Iya. Kalau begitu, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu minta satu hal. Apakah kalian berkomitmen mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan menjalankan aturan kelompok yang tadi sudah kita buat bersama? Ya Bu, kita Siap. siap. Kita lanjutin aja Bu, soalnya tadi bahas ekspektasi juga lumayan ngena. Oke, terima kasih. Siapa? Anissa. Bagus, kalau semuanya sudah siap, berarti kita akan masuk ke tahap inti, yaitu kegiatan sosiodrama yang akan membantu kita memahami dinamika ekspektasi dalam relasi sosial. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Sederhananya, harapan yang kita pasang pada orang lain, teman, sahabat, maupun lingkungan, kadang harapan itu nggak sesuai dan disitu muncul kecewa. Supaya lebih terasa, kita coba sosiodrama yang ringan ya anak-anak. Ibu sudah siapkan nih skenario pendek. Jadi kalian mau memilih peran secara sukarela atau kalian milih sendiri? Kalian akan memilih peran masing-masing apa Ibu pilihin? Pilih peran masing-masing. Ibu ambil naskahnya terlebih dahulu ya anak-anak. Ini tuh orang nih. Bentar ya anak-anak. Oke anak-anak, ini Ibu sudah megang naskah untuk kalian masing-masing. Kalian boleh baca dulu lalu kalian boleh berdiskusi siapa yang menjadi siapa gitu ya anak-anak. Kalian boleh pahami terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Cukup. Oke, silakan. Memasuki kelas 12 adalah fase ketika semuanya mulai terasa serius. Tanggung jawab bertambah, terlebih mereka yang mengikuti organisasi atau ekskul. Tuntutan meningkat dan tanpa sadar ekspektasi mulai saling dilempar tanpa pernah dibicarakan secara jelas. Kamu datang juga akhirnya. Kenapa? Aku ngerjainnya hampir semua sendirian. Maksud kamu? Proposal, koordinasi, laporan akhir. Aku nunggu kamu ambil peran, tapi gak pernah kejadian. Kamu gak pernah bilang kalau kamu keberatan. Aku pikir kamu sadar. Kita kan sama-sama di sini. Di titik ini, konflik tidak lagi soal siapa melakukan apa, tapi soal harapan diam-diam yang tidak pernah menemukan kata. Aku punya urusan lain juga, Bel. Aku gak selalu ada. Aku juga punya hidup Cindy, tapi aku tetap ada karena aku pikir dia emang seharusnya begitu. Sebentar. Nah ini kayak saling nuntut tapi gak ada yang jujur dari awal. Aku gak nuntut, aku cuma berharap kita seimbang. Kadang harap itu sering jadi beban, Bella. Aku capek jadi orang yang selalu siap, selalu sensitif, selalu dianggap pasti bisa. Aku kira kalau aku terus ngasih, aku juga bakal dapet hal yang sama. Kamu gak tahu, kamu merasa kuat, kamu merasa kuat, ya kamu kuat. Itu masalahnya. Aku gak pernah bilang aku butuh. Ekspektasi sering lahir dari asumsi.
dan asumsi jarang memberi ruang untuk saling memahami. Jadi sekarang aku salah karena gak memenuhi ekspektasi yang bahkan gak pernah aku dengar. Bukan salah, tapi aku kecewa. Mungkin yang bikin sakit itu bukan kegagalannya, tapi karena kita berharap orang lain membaca isi kepala kita. Aku bisa berubah kalau aku tahu apa yang kamu harapkan. Aku juga harus berhenti berharap tanpa ngomong. Di usia kita sekarang, ekspektasi tanpa komunikasi itu berbahaya. Bisa bikin orang saling menjauh padahal masih satu ruang. Maaf ya, tadi aku kebawa emosi. Terus ekspektasi aku juga ketinggian. Lagi pula di situ aku juga lagi lelah. Maaf ya. Ya, aku maafin. Aku juga minta maaf ya. Jadi, ayo kita kerjain proposalnya bareng-bareng. Ayo. Ayo. Dalam relasi apapun, kerja, organisasi, atau kehidupan, yang paling sering melukai bukan niat buruk, tapi ekspektasi yang dibiarkan tumbuh sendirian. Sekarang nih Ibu ingin tahu perasaan kalian setelah melihat tadi tuh teman-teman kalian beradegan, apa tuh yang kalian rasakan? Saya merasa gak nyaman, Bu. Situasinya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya merasa lelah secara emosional, seperti melihat beban yang dipendam terlalu lama. Betul, perasaan tidak nyaman itu penting. Itu menandakan bahwa kalian menangkap makna di balik adegan tersebut. Ada lagi yang ingin berkomentar? Saya merasa bersalah, Bu, karena pernah berada di posisi yang tidak sadar kalau orang lain juga punya ekspektasi. Oke, terima kasih Dina. Sekarang, menurut kalian nih, apa yang sebenarnya menjadi masalah utama dalam adegan tadi? Ekspektasi yang tidak pernah diucapkan secara jelas, Bu. Dan asumsi bahwa orang lain pasti mengerti tanpa dijelaskan. Betul, banyak konflik dewasa bukan karena niat buruk, tapi karena kita menganggap orang lain itu mampu membaca pikiran kita. Yang paling terasa itu bukan soal tugas, Bu, tapi soal merasa dihargai atau tidak. Tepat sekali, Gisel. Kebutuhan untuk dihargai sering tersembunyi di balik ekspektasi. Ketika harapan itu tidak dipenuhi, yang muncul bukan cuma kecewa, tapi juga marah ke diri sendiri. Itu karena kalian merasa sudah memberi banyak, tapi tidak mendapatkan respon yang seimbang dari sekitar kalian ya anak-anak. Sekarang Ibu ingin kalian merefleksikan ke diri masing-masing. Jika kalian berada dalam situasi seperti itu, apa yang bisa dilakukan agar tidak berujung konflik? Saya harus lebih terbuka soal batasan dan kemampuan saya sejak awal. Saya harus berhenti berharap orang lain peka tanpa saya jelaskan. Saya perlu belajar untuk bertanya dan klarifikasi, bukan hanya memberikan asumsi. Itulah bentuk relasi yang lebih dewasa ya anak-anak. Ingat nih satu hal, ekspektasi itu wajar. Yang menjadi masalah adalah ketika ekspektasi tidak realistis, tidak dikomunikasikan, dan dibebankan sepihak. Di fase hidup kalian sekarang, tuntutan akan terus bertambah. Jika tidak belajar mengelola ekspektasi dan komunikasi, kelelahan emosional akan terus berulang tuh anak-anak. Relasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat atau paling banyak berkorban, tetapi tentang keberanian menyampaikan harapan, batasan, dan kebutuhan diri. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik anak-anak, kita sudah sampai nih di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mendengar sedikit pesan maupun hasil apa yang kalian rasakan setelah melalui kegiatan ini. Kita mulai dari
Menurut saya, kegiatan ini bikin saya lebih sadar kalau ekspektasi dalam relasi sosial itu wajar, tapi harus diatur. Saya merasa lebih paham dan gak gampang kecewa. Saya merasa kegiatan ini tuh membantu saya berpikir ulang soal cara saya berharap ke orang lain. Ternyata selama ini saya suka terlalu tinggi ekspektasinya. Aku jadi paham kenapa komunikasi itu penting biar ekspektasi gak berenjok. Rasanya lebih lega setelah diskusi bareng. Kegiatan tadi bikin aku makin ngerti kalau nggak semua orang bisa memenuhi ekspektasi kita. Jadi aku harus belajar untuk lebih bersikap realistis. Aku merasa terbantu banget karena jadi tahu cara mengelola perasaan kalau ekspektasi nggak sesuai kenyataan. Kalau aku jadi mikir lebih kritis, kadang masalah muncul bukan karena orangnya jahat, tapi karena kita nggak nyampain ekspektasi kita dengan jelas. Dari kegiatan ini aku belajar lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Harus bisa komunikasi bukan cuma berharap. Saya merasa lebih tenang karena ternyata teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Jadi saya lebih siap mengatur ekspektasi ke depannya. Oke, bagus sekali anak-anak. Terima kasih untuk semua pendapat dan kejujuran kalian. Ibu pribadi bangga karena kalian bisa terbuka dan mau belajar. Hari ini kita belajar bahwa ekspektasi itu wajar, tapi perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial. Komunikasi yang sehat, realistik, dan saling menghargai itu sangat penting ya anak-anak. Untuk tindak lanjutnya, Ibu harap kalian bisa mulai menerapkan komunikasi yang lebih jelas dan lebih realistis dalam hubungan sehari-hari. Jangan takut bicara dan jangan takut menetapkan batasan ya anak-anak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dengan baik. Tadi siapa yang mimpin doa? Iya, kita tutup ya sama kamu lagi. Baik teman-teman, karena acara pada hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita pamitan nih, kita menyanyikan lagu Bilang Satu Bilang dulu ya anak-anak, untuk penutup agar kita girang aja gitu. Ayo, 1, 2, 3. Gelang si batu gelang, gelang si ramah-ramah. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dengan kegiatan hari ini. Kalian semua luar biasa. Semoga kegiatan hari ini membawa perubahan yang baik dalam cara kalian membangun relasi sosial. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak jika ada waktu. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.